ketegangan di Laut Karibia meningkat tajam. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini mengalihkan fokus operasinya dari perang melawan narkoba menjadi tekanan militer langsung terhadap rezim Nicolas Maduro di Venezuela. Laporan terbaru mengonfirmasi Trump memerintahkan penumpukan kekuatan militer besar-besaran di wilayah Karibia. Awalnya disebut sebagai operasi anti-narkotika. Kini menjadi strategi eksplisit untuk memaksa Presiden Venezuela Nicolas Maduro mundur atau menghadapi penangkapan. Trump menuduh pemerintahan sosialis Maduro melakukan perdagangan narkoba, pelanggaran hak asasi manusia, dan menjalin hubungan erat dengan musuh-musuh Amerika, termasuk Rusia, Tiongkok, dan Iran. Namun, di balik semua itu, para analis meyakini langkah ini juga merupakan peringatan tidak langsung kepada Beijing. Pesannya sederhana: jika Tiongkok berani menginvasi Taiwan, maka Amerika Serikat akan membalas dengan menginvasi Venezuela. Venezuela memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, lebih dari 300 miliar barel. Dan di tengah sanksi Amerika Serikat, Tiongkok kini menjadi tujuan utama ekspor minyak negara itu, hingga 90% dari total ekspor. Sebuah hubungan ekonomi yang, menurut Washington, bisa menjadi alasan utama di balik operasi militer terbaru ini. Pada 17 Oktober, atas perintah langsung Presiden Trump, Angkatan Laut Amerika Serikat melancarkan serangan kinetik mematikan terhadap sebuah kapal yang diduga berafiliasi dengan Ejército de Liberación Nacional (ELN), kelompok gerilya sekaligus penyelundup narkoba yang beroperasi di Kolombia dan Venezuela. Kapal itu dihantam rudal di perairan internasional Laut Karibia. 3 teroris narkotika tewas di tempat. Tidak ada korban di pihak Amerika. Namun kritik pun muncul. Presiden Kolombia, Gustavo Petro, menuduh Washington menggunakan perang anti-narkoba sebagai kedok untuk merebut sumber daya energi Venezuela. Petro: Amerika Serikat menginginkan minyak Venezuela dan Guyana. Keserakahan minyak adalah alasan di balik rudal yang menyasar nelayan. Que lo que quiere es el petróleo de Venezuela y de Guyana. La codicia petrolera es la que está detrás de la estrategia que está tirando misiles sobre pescadores. Sementara itu, kapal serbu amfibi USS Iwo Jima (LHD-7) kini beroperasi langsung di Laut Karibia. Latihan tempur, pendaratan amfibi, dan operasi penerbangan menunjukkan kesiapan penuh militer Amerika Serikat di kawasan itu. Namun di tengah operasi global itu, ancaman justru muncul di dalam negeri. Dinas Rahasia Amerika Serikat menemukan platform penembak jitu mencurigakan di dekat jalur pendaratan Air Force One di Bandara Internasional Palm Beach, lokasi kedatangan Presiden Trump. Platform kayu itu dipasang di atas pohon dengan garis pandang langsung menuju tangga pesawat Presiden. Tidak ada tersangka di lokasi, namun FBI kini memimpin penyelidikan. Direktur FBI, Kash Patel, menyebut ditemukan adanya struktur berburu yang diarahkan ke zona pendaratan Air Force One. Tidak ada individu di tempat kejadian. Investigasi penuh sedang dilakukan. Dari Laut Karibia hingga Florida, Donald Trump kini bergerak di 2 front, menghadapi musuh dari luar dan ancaman dari dalam. Sementara dunia menunggu langkah berikutnya, Amerika tampaknya sedang membuka babak baru dalam sejarah kekuasaan globalnya.